Sekarang kita ke Mas Fahri. Mas Fahri, sebelum kita ngobrol, kita saksikan dulu video Mas Fahri yang ada di Sumatera kala itu. Tadi ada hampir 49 jalur titik longsor, sehingga desa-desa di sekitar danau ini aksesnya terputus. Ini tuh dari pertama kejadian banjir sampai sekarang belum ada listrik dan belum ada internet juga. Jadi ini internet pertama di Kecamatan Tamiang Hulung ya, alhamdulillah. Mas Fahri, sampai dengan malam ini, hal apa yang paling Mas Fahri resahkan dan tidak bisa membuat Mas Fahri ini hidup tenang setelah pulang dari Sumatera? Sebenarnya peran saya di sana memastikan galang dana yang ada di Kitabisa tersalurkan dengan tepat. Jadi galang dana yang dilakukan oleh Axel, Andin, dan lain-lain sebagainya ini kan bentuk amanah yang sangat besar gitu ya. Kami sebagai platform berkewajiban menyalurkan amanah itu dengan tepat. Kalau ditanya apa yang paling saya sesalkan, sebenarnya saya ingin lebih lama di sana, Mbak. Peran kami ini kan di sana memastikan bantuan disalurkan dengan tepat. Yang banyak kurang tepat informasi di lapangan, kadang ada informasi misalnya, Kak, ada kebutuhan logistik di tempat ini misalnya gitu ya. Nah, yang lebih tepat sebenarnya berdasarkan pengalaman kami di 10 hari di sana gitu ya, harusnya itu ada kebutuhan di desa ini tanggal segini. Karena informasi di lapangan itu cepat sekali, kebutuhan masyarakat itu bisa berubah gitu. Ada satu desa misalnya yang tadi juga disebutkan oleh Andin ya, desa Babo gitu ya. Saya survei malam hari bersama warga gitu ya. Jadi kami tiba di sana sekitar jam 9 malam, baru sampai dan kami bawa selimut sedikit gitu ya, ada selimut. Nah, dengan pengetahuan kami yang sedikit waktu itu, dengan pengetahuan saya sedikit, saya bagi-bagiin aja selimutnya. Ada sekitar 20 warga lah gitu ya. Satu warga saya bagi 3 gitu ya. Ada satu keluarga 3 gitu ya. Nah, jumlahnya kurang dan waktu itu sedikit menimbulkan ketegangan gitu ya. Jadi waktu itu saya bilang, izinkan saya mohon maaf saya bawa barang yang tidak cukup untuk semua keluarga karena di situ ada 518 kepala keluarga. Izinkan saya untuk menghubungi para penggalang dana, insya Allah besok saya akan sampaikan update-nya gitu ya. Nah, kemudian peran kami menyampaikan informasi ini ke Andin gitu ya, waktu itu ke Fadil Jaidi gitu ya, dan besoknya langsung melalui donasi dan galang dana yang dikumpulkan gitu ya oleh Andin Fadil, 518 ini itu kami tanya apa kebutuhannya Datu ya, Datu itu sebutan untuk lurah waktu di Aceh Tamiang. Datu apa kebutuhan masyarakat di sini gitu ya. Kami nggak punya tempat tinggal, kami perlu tenda yang pertama. Yang kedua, kami perlu kelambu karena banyak nyamuk, karena mereka tidur di dalam di hutan-hutan sawitnya ya, di daerah sawit gitu ya. Kami butuh sarung gitu ya. Kami kontak teman-teman yang galang dana. Besok pagi kita belanja, malamnya alhamdulillah kita bisa menyalurkan 518 tenda itu, Pak. Jadi itu kepuasan tersendiri gitu. Dan semua yang terjadi beredar di media sosial, bahkan sampai saat ini semuanya memang nyata. Saya perlu klarifikasi. Ini juga saya sampaikan ke teman-teman yang buat video ya, Kak. Kita perlu menambahkan tanggal dan desa spesifik untuk setiap video yang keluarkan. Ini penting banget. Karena misalnya gini, ketika saya datang ke sebuah desa, saya bilang, Kak, kebutuhannya apa? Kami belum punya tenda misalnya gitu ya. Ya udah, kita akan provide tenda tanggal segitu di desa itu. Kalau 2 hari lagi, bisa jadi kebutuhannya udah beda. Bisa jadi sudah ada relawan lain yang sudah datang gitu misalnya. Jadi penting untuk, saya mengingatkan terus ke tim gitu ya, mengingatkan juga teman-teman yang membuat video. Ketika ditanya, saya sering ditanya oleh teman-teman di rumah ketika saya pulang gitu ya, misalnya ada saudara, keluarga, teman-teman kantor waktu saya pulang, wah gimana kabar, apa yang mereka butuhkan. Di lapangan pertanyaan ini harus ada tanggal berapa butuhnya dan di desa apa. Kita nggak bisa ngomong, butuhannya logistik. Logistik mungkin di daerah Aceh Tamiang karena jalan itu dilewati jalan nasional, itu sudah cukup. Tapi waktu saya datang ke Bener Meriah, saya ke Takengon. Di Takengon itu mungkin ketika kita turun dari pesawat ya, kita tidak bisa membayangkan itu daerahnya kena bencana gitu ya. Karena normal, rumah-rumah tidak tampak seperti terkena bencana gitu ya. Tapi karena saya juga jalan kaki melintasi daerah itu,
itu memang aksesnya putus. Ada danau namanya Danau Luktawar kalau saya tidak salah gitu ya. Saya melihat dengan jelas itu banyak sekali jalur-jalur longsor gitu ya dari atas, dari hulu gitu. Sehingga akses desanya terputus. Dan satu-satunya cara either lewat udara gitu atau lewat bot saja untuk menyampaikan logistik. Kalau Mas Fahri ke depan, yang tercepat apa yang akan dilakukan? Kita sebagai platform masih terus berupaya memastikan donasi-donasi dari public figure dari semua yang terkumpul ini tepat sasaran gitu ya. Cuman yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan bencana ini tadi juga saya disampaikan Kak Shirley ya. Ini kan disebut sebagai tsunami kedua. Yang banyak masyarakat tidak tahu gitu ya adalah bencana ini tuh sebarannya luas sekali gitu ya. Jadi teman-teman tidak bisa membayangkan, oh mungkin yang banyak teman-teman lihat di Instagram itu Aceh Tamiang misalnya gitu. Aceh Tamiang hanya satu kota dari banyak sekali kota yang terdampak. Ada kota Aceh Tamiang, ada kota Takengon, ada kabupaten maaf ya, Bener Meriah, di Tapanuli Selatan itu banyak sekali. Dari satu titik ke titik lain itu bisa, saya motoran bisa 3-5 jam, hanya beda kecamatan dalam suatu kota gitu ya. Jadi semua pihak harus memaksimalkan peran kita masing-masing agar bantuan bisa maksimal tersalurkan gitu. Saya ambil contoh misalnya, saya senang sekali gitu ya di lapangan mengajak bersama dengan Axel, bersama dengan Andin, Shirley juga gitu ya. Karena misalnya saya kasih contoh Kak, misalnya kami datang ke sebuah desa gitu ya. Kemudian dengan platform yang dimiliki oleh Kak Andin, diupload di sosial media, akhirnya orang tahu bahwa ada desa itu gitu ya. Hari-hari berikutnya bantuan lebih banyak datang ke desa itu. Hari-hari berikutnya logistik datang. Ada public figure lain yang datang terhibur gitu ya. Dan itu dampaknya luar biasa sekali buat desa itu. Jadi ketika kita semua memainkan peran kita, misalnya termasuk media menyampaikan apa yang terjadi, public figure gitu ya, mempunyai platform dan menyebarkan kondisi situasi di lapangan, itu dampaknya luar biasa gitu. Saya mau menyampaikan, mari terus merawat semangat ini, mari terus menjaga optimisme kita bersama, berkolaborasi, pemerintah, TNI, polisi, Polri gitu. Bahkan di instrumen kami sebagai platform, sebagai relawan di instrumen terkecil, kepala desa, kelurahan yang selalu menunjukkan kami titik-titik baru yang perlu dibantu, itu ayo kita teruskan lagi, semangatnya harus dijaga. Ketika semuanya berkolaborasi dan memainkan peran masing-masing dengan lebih maksimal, saya yakin akan lebih banyak yang terbantu dan pada akhirnya saudara-saudara kita yang terdampak yang akan merasakan. Ya. Terima kasih Fahri dan juga tadi Axel. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.